Oke, untuk soal nomor 14 ya. Kalau kita baca soalnya, Eugenia sedang mengendarai motor dan kecepatan 20 meter per second. Tiba-tiba 60 meter di depan ada seorang nenek lewat. Nah, Eugenia mengerem dan perlambatan 7 nih. Nah, kita sudah masukkan diketahui di sini ya. Pertanyaannya, apakah si nenek tertabrak? Jadi kalau kita perhatikan jarak sepeda motor dengan nenek hanya 60 meter dan kecepatan awal kita 20 meter per second, PT kita 0. Kenapa bisa dikatakan begitu? Untuk tidak menabrak nenek, artinya kita harus berhenti. Maka kecepatan air kita harus 0. Lalu dikatakan ya perlambatannya adalah 7 ya. Kita harus masukkan diketahui negatif 7. Untuk menentukan apakah nenek tertabrak atau tidak, bisa kita cek di sini. Apakah dengan perlambatan negatif 7 dari kecepatan 20 menjadi 0, jaraknya cukup atau tidak? Jika jaraknya lebih besar dari 60, maka nenek tertabrak. Artinya jarak yang kita perlukan, contoh nih, kita anggapan S kita dapat 80 meter. Artinya untuk berhenti dari 20 jadi 0 itu minimal perlu 80 meter nih. Sedangkan jarak sepeda motor dan nenek hanya 60. Artinya nenek udah pasti tertabrak kalau S lebih besar dari 60. Kalau S lebih kecil dari 60, maka nenek tidak tertabrak. Contoh S-nya 20 nih. 20 lebih kecil dari 60 ya. Artinya 20 meter dong sudah cukup untuk berhenti. Oke, jadi kita cari dulu S-nya. Kita udah tahu V0, VT, dan A. Untuk gini kita boleh pakai rumus VT kuadrat. Dan V0 kuadrat ditambah A. 2 kali A kali S. Ini kita masukkan VT kuadrat adalah 0, V0 kuadrat adalah 20 kuadrat, tambah 2 kali negatif 7 dikali dengan S. 20 kuadrat ini 400 ya, kita pindahkan jadi negatif 400. 2 kali min 7 itu adalah minus 14S. Ini minus sama minus boleh kita coret. S sama dengan 400 dibagi 14. Oke, kita dapat jawabannya di sini adalah S sama dengan 28,5 meter. Oh, ternyata cukup. Oke, ternyata 28,5 meter saja sudah cukup untuk berhenti. Jadi kondisinya neneknya selamat. Oke, kita masuk ke soal nomor 15. Kita perhatikan soalnya, jarak dari kota A ke kota B adalah 90 km. Naomi berangkat dari kota A menuju kota B menggunakan sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 25 ya. Oke, oh ini apa ini? Hapus dulu. Oke, pada waktu yang bersamaan, Eugenia berangkat dari kota B menuju kota A menggunakan mobil dengan kecepatan rata-rata 35. Kapan dan di mana mereka akan bertemu? Oke, kalau kita gambarkan kira-kira gini ya. Ini kita punya kota A dan kota B, jaraknya itu 90 km. Nah, kita punya si Naomi yang berangkat dari kota A ke B. Ini Naomi, dia ada di kota A, sedangkan OTW ke kota B dengan V-nya 25 km per jam. Lanjut nih, pada waktu yang sama Eugenia dari kota B menuju kota A. Kecepatannya itu adalah 35 km per jam. Nah, mereka bakal ketemu di tengah tuh. Kita anggapannya mereka ketemu di sini nih. Oke, pertanyaannya di mana mereka bertemu dan kapan? Jadi paling simpel kita cari dulu di mana mereka bertemu. Oke, kita punya di sini adalah S1. Kita anggap dia adalah jarak yang ditempuh Naomi. Dan di sini kita punya S2 atau kita bilang jarak yang ditempuh oleh Eugenia. Kita boleh tulis S1 ditambah dengan S2 itu adalah 90 km jarak dari kota A ke kota B. Karena mereka ketemu di tengah ya. Ini boleh kita katakan S1 sama dengan, kita cari di sini, V1 dikali T1. Oke, S1 kita adalah V1 25 dikali dan T1, nggak tahu kita. Jadi kita biarkan saja S1 kita adalah 25T. Ditambah dengan S2 sama dengan V2 kali T2. Nah, V2 kita udah tahu 35 nih. Tapi T2 kita belum tahu.
Ini boleh kita tulis di sini S2 adalah 35 T. Nah, pertanyaannya kenapa ini tidak kita katakan T1 dan T2? Nah, mereka kan ketemu di tengah. Artinya waktu yang diperlukan Naomi untuk jalan dari sini, kota A ke tengah, dengan waktu yang diperlukan Eugenia dari kota B ke titik temu ini, waktunya sama. Mereka ketemuan, maka T-nya tidak usah dibedakan. Dari persamaan ini kita akan dapatkan 60T sama dengan 90. T sama dengan 90 per 60, 3 per 2. Atau bisa kita bilang 1,5 jam. Nah, ini udah terjawab ya kapan ya. Sekarang pertanyaannya adalah di mana. Jadi simpel aja. Kita carilah si S1 ini. S1 itu T-nya kita udah dapat 25 dikali 3 per 2. Kita akan dapat 75 dibagi 2. Ini adalah 37,5. Nah, ini S1 ya. Kita bisa bilang di mana mereka ketemu adalah 37,5 km dari kota A. Atau bisa juga kita hitung dari S2 nih. Berapa kilometer dari kota B. Tinggal dimasukkan T2-nya. T2-nya masih sama ya, 1,5 jam. 35 dikali 3 per 2. Ini akan kita dapatkan 52,5 km. Jadi ini juga bisa dijawab 52,5 km dari kota B. Oke, kalau kapannya adalah 1,5 jam setelah mereka berdua berangkat ya. Jadi ini jawabannya. Kita masuk ke soal nomor 16. Sebuah sepeda motor dan mobil berhadap-hadapan sejauh 600 meter. Oke, jadi kita anggap ini ada sepeda motor, kita bilang X. Dan ada mobil, kita kasih nama Y. Oke, X ini kecepatan ya, si motor ini berjalan dengan 18 km per jam. Baru kita punya Y, kecepatannya adalah 36 km per jam. Oke, ini kita bilang Vx, ini Vy ya. Pertanyaannya, jika kedua berjalan pada saat yang sama, kapan dan di mana mereka berpapasan? Nah, ini kayak soal tadi ya. Jaraknya 600 meter. Kapan dan di mana mereka berpapasan? Kita boleh tentuin mereka bakal ketemu di tengah. Jadi kita punya jarak X di sini, ada jarak Y di sini. Nah, jarak X ditambah jarak Y, boleh kita bilang adalah 600 meter. Nah, di sini kita punya 600 meter ya. Ini boleh kita ubah dulu jadi meter juga. 18 km per jam, kalau kita ubah ke meter, ini akan kita dapatkan 1000 per 3600, coret-coret 2, 1000 bagi 205 ya. Ini 5 meter per second. Di sini kita ubah satuannya 36 kali 1000 bagi 3600. 1 ini kita dapat 10. Jadi ini Vy itu boleh kita tulis 10 meter per second. Oke, jadi Sx tambah Sy. Jarak X itu boleh kita tulis sama dengan kecepatan X dikali waktu. Ditambah dengan Sy itu adalah kecepatan Y, Vy dikali dan waktu. Ada 600 meter. Ini waktunya sama ya, mereka ketemu di waktu yang sama. Karena mereka jalannya berbarengan nih. Kita masukkan Vx-nya. 5 ya, 5 meter per second dikali T sama dengan Vy 10 dikali T sama dengan 600. 15T sama dengan 600. Maka T kita akan kita dapatkan 40 second. Oke, jadi ini karena satuannya meter kita ubah dulu satuannya. Jadi ditanya kapan mereka bertemu 40 second setelah mereka sama-sama jalan. Lanjut nih, pertanyaan kedua adalah di mana mereka berpapasan. Ini tinggal kita hitung ya. Sx-nya tinggal kita hitung. Vx kali dengan waktu kita. Kecepatan kita adalah 5 dikali dan waktu kita 40 second. Oke, ini adalah 200 meter. 200 meter dari sepeda motor berjalan. Atau bisa kita bilang mereka bertemu di sini nih.
200 meter, 400 meter. Oke, sekarang untuk menjawab pertanyaan B. Sekarang di kondisi B ini udah berubah ya gambarnya. Kalau dikatakan jika mobil berjalan 10 detik terlebih dahulu, kapan dan di mana mereka berpapasan? Nah, yang udah kita hitung tadi, kecepatan X kita udah tahu 5 meter per second, kecepatan Y kita tulis ulang dulu, meter per second. Jika mobil berjalan 10 detik terlebih dahulu, tadi dikatakan mereka jaraknya adalah 600 meter ya. Tapi jika mobil berjalan 10 detik terlebih dahulu, kalau kita perhatikan di sini, mobil Y berjalan 10 detik. Oke, dalam 10 detik ini, S sama dan V kali T. Kalau kita bilang SY, VY kita adalah 10, dia berjalan selama 10 detik. Mobil ini akan berjalan sejauh 100 meter. Oke, jadi kalau mobil berjalan 10 detik terlebih dahulu, posisi mereka sudah bukan berjarak 600 meter. Mobil sudah berjalan 100 meter tuh. Oke, jadi di soal di B ini kondisi X dan Y jaraknya sisa 500 meter. Nah, setelah di bagian sini sudah kita ketahui, tinggal kita buat seperti bagian A. Jadi kita boleh tulis jarak dari X ditambah dengan jarak dari Y sama dengan 500 meter. Nah, jarak dari X itu adalah kecepatan X dikali dengan waktu ditambah dengan kecepatan Y dikali dengan waktu. Kecepatan X sudah tahu, tinggal kita masukkan 5X tambah 10. Ini 5T ya, sorry. Oke. Sama dengan 500, 15T sama dengan 500, T sama dengan 500 bagi 15, 33,33 second. Nah, jadi kapan mereka berpapasan kalau mobil berjalan 10 detik terlebih dahulu? 33,34 second setelah mereka sama-sama mulai. Oke, atau bisa kita bilang adalah 43 second setelah mobil mulai bergerak. Karena mobil bergerak 10 detik duluan ya. Di mana mereka berpapasan tinggal kita hitung salah satu dari jarak mereka. Oke, Fx itu boleh kita masukkan kecepatan x5 dikali dengan waktu kita. Oke, kita letakkan 500 per 15 saja ya. Jangan taruh koma-koma. Masukkan pecahan, coret-coret. 500 dibagi 3. Ini akan kita dapatkan 166,67 meter. Nah, jadi jarak di sini nih 166,67.